Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu di matematika peminatan kelas 10. Ya, untuk bab pertama kita mempelajari tentang sifat-sifat eksponensial. Nah, di sini Bu Faik akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat eksponensial. Eksponensial itu apa sih? Nah, kalau kalian dulu pernah di SMP mempelajari tentang pangkat. Nah, jadi eksponensial itu kata lain dari pangkat. Misalkan ini A pangkat N, atau A-nya misalkan 2, N-nya 3. Lah ini merupakan eksponensial. Sekarang kita akan mempelajari apa saja sih sifat-sifat eksponensial itu. Oke. Yang pertama, pangkat bulat positif. Nah, kalau pangkat bulat positif, jadi yang menjadi elemen pangkat itu berupa bilangan bulat positif. Ini keterangannya. Jika A elemen bilangan real dan N elemen bilangan bulat positif. Kalau positif berarti lebih dari 0. Nah, maka A pangkat N dibaca A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. Bentuk A pangkat N dapat dituliskan sebagai berikut. A pangkat N berarti A kali A kali A kali dan seterusnya sampai ke N. Misalkan tadi A pangkat N sama dengan 2 pangkat 3. Berarti ini sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali. Berarti 2, N-nya berapa? Kan 3. Berarti 2 kali 2 kali 2. Perkalian berulang A, perkalian berulang 2 sebanyak N kali. N-nya berapa? N-nya 3, berarti sebanyak 3 kali. Seperti itu. Oke. Yang kedua, pangkat bulat 0. Nah, ini jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, untuk penjelasan ini saya lewati dulu, akan saya lanjut ke penjelasan selanjutnya. Yang nomor 3, pangkat bulat negatif jika A elemen bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan E dan N elemen bilangan bulat positif, berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1/N. Lah, ini ada kesalahan. Sebenarnya bukan 1/N, tapi ini typo ya. Ini adalah 1/A pangkat N. Ya, dibenarkan di LKS-nya masing-masing. Bu Faik lanjut, untuk penjelasan ini saya skip dulu. Lanjut ke penjelasan nomor 4. Sekarang sifat-sifat
eksponensial. Jika A ya dan B elemen bilangan real serta P dan Q elemen bilangan bulat, berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat P dikalikan A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Nah, coba kita kasih contoh. Gimana sih maksudnya? Coba kita tulis yang A. A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Contoh, misalkan A-nya 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 2, hanya 2 ya, P-nya 5 ditambah 3, maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 8 ya. Selanjutnya nomor B. A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba kasih contoh. Yang B. A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Misalkan A-nya 5 pangkat 2 dibagi, jangan ya, ini yang bisa lebih besar aja, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2, jadi A-nya 5, P-nya 6, Q-nya 2 sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 5. 6 kurangi 2, 4. Nah, nomor selanjutnya bagian C. Kita kasih contoh lagi. A pangkat P dalam kurung Q sama dengan A pangkat P dikali Q. Misalkan A-nya 3 pangkat 2, Q-nya 5. Jadi berapa? 3, P-nya 2 dikalikan 5 sama dengan 3 pangkat 10 ya. Oke, lanjut ke bagian D. Kita kasih contoh lagi ya. AB pangkat P sama dengan A pangkat P dikalikan B pangkat P. Kita kasih contoh, misalkan 2 kali 4 pangkat 3, maka sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 3
Kita cari hasilnya. 2 pangkat 3 dikalikan 4 ini berapa? 2 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3. Nah, kita ikut di sifat yang C tadi. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat berapa? 6. Nah, ini kita ikut di sifat yang mana? Nah, ada di sifat yang A. Sehingga hasilnya berapa? 2. Kalau dikalikan berarti dijumlah pangkatnya, berarti 2 pangkat 9. Sekarang lagi yang nomor E, yang bagian E. Kita kasih contoh lagi. A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Dengan B, karena dia pecahan, jadi penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Contohnya, A-nya misalkan 8 per B-nya 2 pangkat 3, maka hasilnya 8 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Ya, kita lanjut. Berarti 8 tadi berapa? 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 3 per 2 pangkat 3. Tarik sini. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3. Nah, ini sifat keberapa ini? Nah, sifat yang ke C, ketiga tadi. Hasilnya berapa? 2 pangkat dikalikan. Kalau ada kurung berarti dikalikan 3 kali 3, 9. Per 2 pangkat 3. Nah, berapa ini? Hasilnya, ini ikut sifat keberapa ini? Kalau ada pembagian ini. Nah, kita coba cari. Ternyata dia ikut sifat nomor 2. Kalau ada pembagian A pangkat P dibagi A pangkat Q. Berarti dikurangi. Nah, pangkatnya dikurangi. 9 dikurangi 3 berapa? Berarti hasilnya 2 pangkat 6. Nah, karena kita tadi sudah tahu beberapa sifat-sifat dari eksponensial, sekarang kita bahas lagi ke sifat nomor 2. Pangkat bulat 0. Kalau ada A pangkat 0, maka hasilnya 1. Nah, kita coba lihat. Kenapa sih A pangkat 0 itu hasilnya 1? Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa A pangkat 0 sama dengan 1? Sekarang kita coba lihat di sifat nomor 2. Nah, ini kan saling kebalikan. Nah, kalau saya punya A pangkat P dikurangi Q, maka hasilnya A pangkat P per A pangkat Q. Nah, sekarang gini, kalau saya punya P-nya ini sama dengan Q. Coba kita lihat. Misalkan 2 pangkat 3 dikurangi 3. Ya, karena P sama dengan Q, ambil saja P-nya 3, Q-nya 3. Nah,
Berarti sama dengan berapa? A pangkat 3, maaf salah. Berarti A-nya ini 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, 3 dikurangi 3 berapa? 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0. Nah, sekarang ini 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Berapa hasilnya? Kalau ada bilangan sama perpangkatan ini, hasilnya 1. Sehingga dapat disimpulkan A pangkat 0 sama dengan 1. Seperti itu ya. Diingat, kita ikut pada sifat nomor 2. Ya. Oke, kita lanjut di nomor 3. Ya. Ini ya. Sifat nomor 3. Pangkat bulat negatif. Jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan N elemen bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, coba kita lihat. Kayak sifat nomor 2 tadi ya. Ini. Sifat nomor 2. Kalau kita punya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sekarang kita coba saja. Kalau A pangkat P dikurangi Q sama dengan A pangkat P per A pangkat Q. Sekarang kita ambil saja. P sama dengan 0, Q-nya sama dengan 1. Ya. Sekarang kita masukkan. Misalkan A-nya 2. 2 pangkat 0 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 0 per 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 0 tadi berapa? Sesuai dengan sifat nomor 2. Setiap A pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Sehingga 2 pangkat 0 hasilnya 1 per 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 ini apa tadi? Berarti kan dari ini kan 2, ini hasilnya pangkat min 1. Sehingga dapat disimpulkan setiap A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, sekarang kalian lanjut sendiri di rumah masing-masing. Kita kerjakan halaman 5 ya. Halaman 5 bagian halaman 6 ya. Halaman 6 bagian B. Nomor 2 sama 3. Oke? Terima kasih. Thanks for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.